Shalom. 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 Mari kita akan bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya sehingga kita bisa bangun pagi, datang ke gereja dengan tubuh yang sehat. Ini semua kemurahan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Pertolongan datang daripada Tuhan dalam ibadah minggu yang kudus ini. Datang daripada Tuhan yang menciptakan segenap bumi dan segalanya, dan kasih karunia-Nya senantiasa memelihara segenap ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami merasakan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kami boleh ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mengagungkan Tuhan, tanda pengucapan syukur dengan pujian dan penyembahan. Kami boleh dikuatkan iman kami mulai kebenaran firman Tuhan. Kami boleh ya Tuhan merasakan hadirat Allah ada di tengah kami dan kami dijamah oleh Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya dan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka kebaktian ini. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Saudara, kita mau sebarkan dulu sukacita pada pagi hari ini. Boleh kasih salam dulu dong kanan kirinya. Kasih senyuman yang paling lebar. Saya yakin dan percaya kita semua bersukacita hari ini. Amin. Dan sukacita yang kita miliki hari ini bukan datang daripada apa yang kita punya. Bukan sesuatu yang jasmani yang kita punya. Tapi sukacita datang daripada Tuhan. Amin. Sukacita yang daripada surga. Amin. Kasih sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kita mau bernyanyi, memuji nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Semua pasti tahu lagu ini. So kita mau nyanyikan dengan keras. Kita mau nyanyikan dengan sukacita. Kita mau bergerak buat Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Haleluya. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan anggur sukacita melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Semuanya sama-sama kita menari buat Tuhan. Ke kiri dulu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Amin. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Semuanya yuk bersukacita, come on. Yeah. Mengalir bersamamu, haleluya. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan, come on. Melayanimu Tuhan, amin.
suka. Semuanya boleh nyanyi lebih keras ya. Come on everybody say. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Lebih keras kamu say. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi come on katakan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Mana tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang di sini merasa bahwa kita sangat diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya, amin. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau puji Dia, tinggikan nama Dia di tempat ini. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan, come on. Kasih setiamu nyata bagiku. Lebih keras lagi, come on. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalasanmu limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus, berkat-Mu melimpah Tuhan bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Haleluya. Oh. Allah sanggup melakukan segala sesuatu, amin. Semuanya come on katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku bisa lebih keras, come on, kau satu, come on. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, untuk menyediakan. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Haleluya Yesus. Benar Tuhan, berkat-Mu Tuhan melimpah atas kami. Dan berkat-Mu Tuhan, di mana kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Di mana kami boleh mengenal Yesus. Di mana kami boleh mengenal Allah yang menciptakan kami. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri, amin, kesempatan yang baru Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yesus, ini kami Tuhan, penyembah-Mu. Mari kita angkat hati kita. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau katakan, Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku lebih dalam tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya.
Anugerah terbesar kami Tuhan adalah boleh mengenal Engkau Tuhan. Hari ini kami bawa Tuhan hidup kami. Kami tahu Tuhan mungkin hidup kami Tuhan jatuh dan bangun Tuhan. Tapi Engkau selalu ada Tuhan bagi kami. Kami mengenal Engkau Allah Bapa yang baik, Gembala yang baik Tuhan. Yang selalu bersama dengan kami Tuhan di setiap musim hidup kami. Terima kasih Yesus. Nah, hari ini ya Tuhan kami datang ke tempat ini, kami buka hati kami. Kami buka hidup kami hanya bagi Engkau. Dan sebentar Tuhan kami mau berikan yang terbaik ya Tuhan. Kami mau berikan persembahan, kami mau mengembalikan perpuluhan. Biar Tuhan setiap materi Tuhan yang dikumpulkan ini ya Tuhan bisa dikelola dengan baik Tuhan. Dan bisa membawa kemuliaan Tuhan bagi nama-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam. Ya, senang sekali pagi hari ini kita masih di bulan September dan tema bulan September adalah tentang Christian family, ya, keluarga Kristen. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Divine Love. I love my family. Kasih ilahi, aku mengasihi keluargaku. Saya mengasihi keluarga saya. Ya, mungkin dengan mendengar ya tema pagi hari ini, tentu setiap kita punya pikirannya masing-masing. Ya, saya mengasihi keluarga saya. Ya. Benar atau tidak, nanti kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa kembali. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik, Engkau teramat baik buat kami. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui apa yang kami lakukan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan punya rencana yang spesial buat setiap kami. Hamba mau menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus dari sorga. Supaya Tuhan firman Tuhan boleh disampaikan dengan kata-kata yang jelas, kata-kata yang sederhana. Dan Tuhan memberikan kepada kami semua mengungkapkan Tuhan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan. Berikan pencerahan kepada setiap kami. Supaya kami boleh mengerti akan rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Semua orang percaya kita katakan amin. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, I love my family. Betul nggak sih? Ya, ternyata keluarga itu begitu kompleks. Ya, saya sudah menikah lebih dari
32 tahun ya dengan istri saya yang cantik di sana, ya. Apakah masih ada masalah atau konflik, ya, atau mungkin pertengkaran di tengah keluarga kami, ya. Nanti mungkin yang sudah lebih dari 32 tahun ya, saya baru mau memasuki 33 tahun, mungkin ada yang di atas itu, ya, bahkan ada yang di bawah 32 tahun, ya, tentu banyak juga, ya. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata memang, ya, walaupun seiman, ya, walaupun sama-sama anak Tuhan, ternyata, ya, untuk mengasihi keluarga kita, ya, tidak mudah. Makanya kenapa di sini saya katakan divine love, kasih ilahi. Apa sih yang membedakan kekristenan dengan filosofi atau dengan agama-agama yang lain? Apa yang membedakan? Ya, agama lain, ajaran-ajaran lain itu mengajarkan bagaimana usaha kita manusia untuk mencapai Tuhan. Betul enggak? Semua agama, ya, semua yang percaya kepada Tuhan, ya, mengajarkan bagaimana kita manusia berusaha untuk mencapai Tuhan. Tapi kekristenan berbeda. Ya, kekristenan adalah bagaimana Tuhan yang mengasihi manusia turun ke dalam dunia melalui penyataan, inkarnasi. Ya, karena kasihnya yang begitu besar dikatakan, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah yang turun ke dalam dunia karena mengasihi ciptaannya kita manusia, mau mati berkorban di atas kayu salib. Makanya kenapa kekristenan berbeda dengan ajaran-ajaran agamawi atau agama lain. Nah, apa yang menjadi inti dari kekristenan? Ya. Apa yang menjadi inti kekristenan? Apa yang membedakan kekristenan dengan yang lain? Ya, yaitu tentang ajarannya tentang apa? Kasih. Ya, kita akan bersama-sama, ya, saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Ini adalah jawaban Tuhan Yesus ketika ditanya, ya, oleh seorang ahli Taurat untuk mencobai dia. Saya baca di 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya tanya, pernah nggak dengar firman Tuhan ini? Ya, mungkin ada yang bilang, wah, saya udah ngelotok, saya hafal ini mah. Ya, kalau yang sekolah minggu bilang, itu udah diajarin dari sekolah minggu. Ya, supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, akal budi kita, pokoknya seluruh hidup kita. Dan hukum yang kedua dikatakan, ya, supaya kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Hafal, saya tahu. Dan yang membuat saya shock, kaget, ya, ketika saya merenungkan, ya, kalimat firman Tuhan ini, ketika saya baca di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Dituliskan kasih kepada Tuhan itu dengan agape, ya. Dan yang kedua, kasih kepada sesama manusia juga
dituliskan dengan kata yang sama, agape. Ya, kasihilah Tuhan dengan kasih agape. Kasihilah sesama manusia dengan kasih agape. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kan cuma bilang, oh aku mengasihimu, aku mencintaimu gitu kan. Atau bahasa Inggris I love you, ya, I love my dog, I love you dan sebagainya sama ya. Untuk membedakannya susah. Tapi di dalam bahasa Yunani itu jelas sekali perbedaannya. Ya, kalau kasih kepada Allah tadi katakan ditulis dengan agape. Kalau kasih kepada teman, kepada sahabat itu filia. Ya, kalau kasih mesra atau kasih seksual itu eros. Kasih antara keluarga itu disebut dengan storge. Jadi ada perbedaan-perbedaan ini. Dan di dalam kalimat tadi, ya, di dalam perintah Tuhan tadi adalah mengasihi dengan kasih agape, dengan kasih Allah. Agape adalah kasih ya Allah dan merupakan inti dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin berhasil di dalam melakukan atau melaksanakan kasih-kasih yang lain tadi, apakah itu filia, eros, atau storge, maka dasar yang harus kita lakukan, ya, fondasinya itu harus melalui kasih agape. Ya, kalau tanpa atau tidak dengan dasar kasih agape, dijamin kita pasti akan gagal. Tidak mungkin akan berhasil. Karena hanya kasih agape yang akan memungkinkan kita untuk melakukan kasih yang lainnya. Jadi kalau kita melihat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tidak ada ajaran dalam dunia ini, tidak ada filosofi, tidak ada religi atau agama lain yang lebih hebat, yang bisa menandingi kehebatan dari ajaran yang dibawa atau yang diajarkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa sih agape itu? Ya, agape adalah karunia Allah. Ya, agape kasih Allah itu adalah karunia Allah. Ya, agape itu adalah buah dari Roh Kudus. Ya, kalau yang ikut Sharon pasti tahu. Tahun lalu kita belajar tentang kasih. Ya, kasih agape. Seperti yang ditulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Buah roh itu apa? Yang pertama adalah disebutkan kasih. Ya kan? Kemudian sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Tapi yang pertama disebutkan di sana buah roh adalah kasih. Adalah agape. Jadi agape itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini juga sudah dibahas ya, kalau yang ikut Sharon pasti tahu tentang kehidupan Kristen yang ditulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4 sampai dengan 7. Betul enggak? Tambahkan kepada imanmu dengan pengetahuan. Kepada pengetahuan dengan penguasaan diri dan seterusnya. Ayat 7-nya dikatakan tambahkan dengan apa? Kepada kesalehan dengan kasih kepada saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kasih bukan hal yang aneh gitu. Bukan hal yang luar biasa atau gitu. Enggak, semua itu sudah kita dengar setiap saat. Karena orang Kristen pasti terkenal dengan kasih. Karena ajaran dari Tuhannya adalah kasih. Ya, jadi kita udah biasa gitu. Ya, tetapi di dalam kita mempraktekkan kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tentu teristimewa di tengah-tengah keluarga kita bagaimana. Nah, ciri-ciri ya kasih agape itu tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita tidak akan baca ini, ya. Tapi intinya ya, kalau kita baca dikatakan bahwa
apapun yang kita punya, ya, bagaimanapun hebatnya kita, kalau perlu menyerahkan diri untuk dibakar, ya, bagaimanapun hebatnya kemampuan atau pengetahuan kita, bahkan memiliki pengetahuan yang sempurna, bahkan kita memiliki iman juga yang luar biasa yang bisa memindahkan gunung. Firman Tuhan mengatakan kalau tanpa kasih semuanya apa? Sia-sia. Ya. Jadi apapun yang kita punya, bagaimanapun kita hebatnya, kalau dasarnya bukan kasih agape, firman Tuhan mengatakan semua sia-sia. Ya, semua tidak ada artinya. Ya, jadi betapa luar biasanya ya kasih agape ini. Kasih agape bukan saja untuk kepentingan pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih agape ini bukan untuk diri sendiri. Ya, kasih agape untuk semua orang. Ya, teristimewa sekali lagi di dalam keluarga kita. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan perintahkan ya di dalam kita mengasihi setiap orang. Kasih agape adalah apa? Kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Kalau nanti dibaca di 1 Korintus tadi, ya pasal yang ke-13 ayat 13 dikatakan kan tinggal 3 hal, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya dikatakan adalah kasih. Karena iman akan berakhir, pengharapan juga akan berakhir, tetapi kasih akan ada untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya segala apa yang kita lakukan itu harus dilandasi oleh kasih agape. Nah, hanya sayangnya ini dalam kehidupan kita sekarang, ya kalau dibilang ya kamu harus mengasihi, kalau kamu melakukan apapun ya harus berdasarkan kasih. Biasanya jawabannya apa? Bukan agape, A-nya diganti sama E semua. Jadi apa? E, G, P. Ya, tahu EGP? Hah? Emang gua pikirin, bener nggak? Coba kalau orang dikasih nasihat, dikasih tahu ya jangan gitu, ya kamu tuh harus mengasihi EGP, ya emang gua pikirin, ya tidak ada perasaan untuk menimbang keberatan orang lain, ya jadi nggak peduli, yang penting gimana gua aja dah, ya gua mau lakuin apa aja ya udah. Yang lain mau kesinggung mau enggak, ya EGP. Emang gua pikirin. Kasih agape, ya. Tolong ya slide yang ke-6, adalah kasih Allah. Kasih ilahi. Ya, kasih yang murni. Kasih yang tulus. Kasih walaupun, kasih meskipun. Ya, jadi kalau orang Inggris bilang no if, no but. Ya, enggak ada if, enggak ada jika, enggak ada but, enggak ada tetapi. Tapi kan gimana atuh? Enggak ada. Ya, kasih agape adalah kasih Allah. Ya, kasih Allah yang diberikan ya untuk semua orang, kasih universal. Nah, kalau kita membaca ketika Tuhan Yesus ya mengajarkan baik itu murid-muridnya ataupun orang yang mengikut dia, nanti silakan dibaca di Matius pasal yang ke-5. Ya, apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan bilang bahwa Allah itu memberikan matahari dan juga hujan kepada semua orang. Betul enggak? Ya. Kita mendapatkan udara yang kita hirup, semua orang. Ya, betul atau enggak? Betul. Nah, kalau kita pikir, ya, karena di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ya supaya kita mengasihi musuh kita, berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Ya, saya bacakan ayat 45, Matius pasal yang ke-5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga,
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Setuju enggak? Ya. Allah pencipta langit dan bumi, memberikan matahari, memberikan hujan, memberikan oksigen untuk kita hirup, tidak memandang orang. Ya. Tentu kita tahu ada berapa banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan hanya tidak percaya, tapi juga menentang, menghujat Tuhan. Ya. Tapi apakah Tuhan membedakan? Matahari hanya untuk orang percaya saja. Ya, hujan untuk orang percaya saja. Ya, kalau engkau tidak percaya sama Tuhan, kalau engkau tidak mau taat kepada Tuhan, nanti matahari nggak kamu dapat. Ya, oksigen nggak kamu dapat, mati gitu. Iya kan? Dan dia katakan berikan itu untuk semua orang. Firman Tuhan bilang seperti itu. Orang jahat, orang baik, orang benar, orang tidak benar, semua dapat yang sama. Nah, itu kasih Tuhan yang universal. Dan Tuhan mau supaya kita ya mempraktekkan juga hal yang sama. Makanya waktu saya baca ini sekali lagi, saya kaget, syok juga gitu ya. Kok selama hidup kayaknya sering dengar ini, tapi ketika baca ini jadi serem juga. Ya, ternyata setiap tindakan kita, ya, kasih kita kepada Tuhan, itu juga sama menjadi kasih yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kepada orang yang kita kasihi di tengah-tengah rumah tangga kita, atau kepada orang yang baik. Karena Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Bahkan musuh kita harus dikasihi. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang? Gampang gak? Tentu gak gampang. Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang mudah, ya. Tapi ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, jadi suka atau tidak suka, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Nanti silahkan dibaca di Yohanes, Injil Yohanes pasal 15. Dikatakan diulang-ulang ya, supaya kita itu mengasihi ya sesama kita. Ya, karena itu adalah ajaran yang dibawa oleh Tuhan. Ajaran utama kekristenan adalah tentang kasih. Next slide ya. Kalau terhadap musuh ya, dan terhadap orang yang berbuat jahat dan menganiaya kita, kita harus mengasihi dan mendoakan. Terlebih kepada seisi rumah tangga kita. Keluarga saya, keluarga aku. Ya, kalau musuh aja suruh diampuni, dikasihi, ya, yang jahat, yang menganiaya kita aja suruh didoakan, gimana kita terhadap seisi rumah tangga kita? Ya, ironi memang, ya, bahwa kita itu bisa berbuat baik kepada orang lain, kita bisa mengasihi orang lain, tapi di dalam rumah tangga sendiri nggak bisa menerapkan itu. Aneh ya? Ya. Tapi itulah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Ya, kalau kita punya orang tua, punya papa mama yang seperti itu. Tidak ada kebetulan ketika kita memiliki adik atau kakak yang seperti itu. Enggak ada yang kebetulan kalau kita punya anak-anak yang seperti itu. Ya, karena kita nggak bisa milih. Betul nggak? Ada yang milih, saya mau lahir di keluarga pendeta. Pendetanya maunya yang kaya raya. Ya, ada yang bisa milih gitu? Supaya semuanya baik-baik saja. Ya. Enggak. Kita ditempatkan oleh Tuhan tanpa ada kemampuan dari kita untuk milih. Ya. Enggak bisa. Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang seperti ini. Ya. Papa mama yang seperti itu. Ya. Betul enggak? Enggak bisa. Karena memang itu sudah kedaulatan Tuhan.
Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Berdaulat. Tuhan Maha Tahu. Dan dia berhak untuk berbuat apapun yang dia mau. Dan dia tidak pernah berbuat kesalahan. Jadi kalau saudara ada di posisi saudara saat ini, di keluarga yang seperti ini, Tuhan tidak salah. Ya, karena dia punya rencana yang luar biasa untuk setiap kita. Amin. Ya. Coba kita akan renungkan posisi kita seperti ini. Konflik terjadi bisa, mungkin sering, ya, nggak bisa dihindarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang namanya perselisihan, salah paham itu pasti akan terjadi dalam setiap keluarga. Mungkin di minggu-minggu lalu kita mendengar bagaimana kita menyelesaikan konflik, ya, konflik resolution, anger management dan sebagainya. Tapi hari ini mari kita ingat, ya, bahwa yang paling utama itu agape. Ya, ketika kita melakukan apapun, ingat agape, kasih Allah. Nah, saya ingin memberikan, ya, mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu terima juga, ya, sebagai contoh, ya. Apakah ini mungkin bisa sama dengan apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, atau mungkin saya membeda dengan Pak Aven misalnya. Saya ini dilahirkan sebagai anak ketiga dari 6 bersaudara. Jadi saya punya 2 kakak, saya punya 3 adik. Nah, saya menerapkan, ya, untuk menempatkan saya di posisi anak ketiga. Jadi maksudnya gimana? Kalau ada misalnya sesuatu yang harus diputuskan, maka buat saya hierarkinya, tingkatannya, yang pertama adalah papa yang mutusin. Ya, yang kedua mama. Yang ketiga berarti kakak saya, karena perempuan paling besar berarti cici saya. Ya, selanjutnya yang keempat baru kakak saya yang laki, koko saya. Baru setelah itu saya yang kalau harus memutuskan berarti bagian saya. Dan seterusnya nanti. Ya. Nah, selama keputusan yang diambil tadi oleh papa, mama, koko, cici atau koko sesuai atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, udah. Enggak usah jadi masalah. Ya, terima saja. Ya, iya kan? Pendapatnya, keputusannya, dan itu tidak melanggar firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, kenapa kita harus menjadikan itu sebagai konflik? Ya. Ada banyak orang yang mungkin berusaha untuk, karena merasa, gua kan lebih kaya, gua kan lebih pinter dari yang lain, gua kan lebih hebat dari yang lain. Ya, kedudukan gua, posisi gua kan, ya, pangkat gua kan lebih tinggi dari yang lain. Nah, kemudian ingin menerapkan, ya, pendapat dia atau keinginan dia, ya, di tengah-tengah tadi keluarga. Kebayang nggak apa yang akan terjadi kemudian? Ya, biasanya itu pasti akan ada yang tersinggung. Ya, mungkin ada yang sakit hati, ya, nggak terima. Kenapa harus dia saja yang mutusin? Ya. Nah, kalau udah gitu, biasanya, ya, keluarga jangankan mau ngumpul, betul nggak? Kayaknya mau ketemu aja udah males. Gua nggak mau datang kalau si dia datang. Ya, gua nggak mau ketemu, ngapain? Nggak ada gunanya. Ya, malah ribut jadinya. Ya, kenapa? Karena ada orang yang mau memaksakan kehendaknya sendiri. Ya, yang selalu mikirnya EGP, emang gua pikirin yang lain. Ya kan? Yang bisa kebayang. Saya bersyukur, ya, bahwa saya, ya, keluarga besar, itu mungkin sekarang sudah lebih dari 20 tahun, ya. Setiap Sabtu itu kita komitmen untuk berkumpul. Ya, adik, kakak dulu sampai cucu, ya. Ada juga sampai buyut, ya. Jadi waktu papa saya masih hidup itu kumpul. Terakhir COVID, ya, 2021 papa dipanggil pulang oleh Tuhan.
Ya, tapi sampai hari ini kita tetap punya komitmen. Keluarga, adik, kakak, ya, termasuk juga anak-anaknya, berarti ada mantunya, ada cucunya dan sebagainya, ya untuk tetap kumpul di tempat mama. Ya, sebagai keluarga yang saling mengasihi. Ada konflik nggak? Ya pasti ada lah. Apalagi ini sekali ngumpul 20-30 orang gitu ya. Kalau semua mau lengkap. Ya, pasti. Ya. Tapi tadi saya bersyukur karena semua adik kakak sudah kenal Tuhan. Ya, jadi lebih mudah untuk kita bicara, ya, untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Ya, karena semua sama-sama tahu. Dan untuk tadi bisa seperti ini butuh perjuangan, butuh waktu, ya, karena tidak mudah tadi, ya, dengan segala kesibukannya masing-masing, ya, saling mengerti, saling menerima, ya, saling mensupport. Contoh lagi, ya, jadi jangan mikir, wah kalau keluarga pendeta mah konflik, tara ribut, ya, tara naon, belum tentu. Ya, semua pasti akan sama, ada saja yang namanya masalah. Sama dengan suami istri. Ya, saya kasih satu contoh saja. Ini contohnya ringan sebetulnya ya. Kalau misalnya nih suami, ya, diminta tolong sama istri, tolong dong Pak, beliin mie karet. Mie karet. Nah, misalnya nih kan saya nih suami itu pergi, ya, mau beli mie karet. Ternyata mie karetnya habis. Ya. Terus mikir misalnya. Ya, si bapak mikir nih, kasihan si mama ini mie karetnya habis. Udah aja beliin mie tulang. Ya, mie karet habis beliin mie tulang. Ya. Ternyata aduh ini mie tulangnya laku pisan. Ngantri lama. Dapat bawa pulang ke rumah. Ya, nyampe di rumah misalnya ternyata si istri nggak terima. Dimarahin lah. Lama-lama amat kemana gitu kan. Iya, ini mau beli mie karet tapi jadinya beli mie tulang. Wah, tambah lah sepaneng ya. Disuruh beli mie karet, kenapa beli mie tulang? Gitu kan. Padahal tujuan si bapak apa tadi? Kan kasihan ya. Daripada nggak ada, beliin aja mie tulang. Saya kan maunya mie karet. Masalah nggak? Nah, kira-kira si bapak harus ngapain? Marah balik? Atau apa? Tunggu waktu pembalasan. Benar gak? Ya, tunggu waktu pembalasan. Karena namanya waktu pembalasan pasti akan tiba. Ya. Lambat atau cepat. Tibalah harinya, ya. Sekarang si bapak minta tolong sama si ibu. Si ibu lagi ke pasar. Mah, beliin bakso Solo gitu ya. Ya, beliin bakso Solo. Nah, waktu si ibu di pasar cari bakso Solo ternyata udah habis. Mikir, kasihan. Beliin bakso Malang. Kan deket ya. Solo di Jawa Tengah, Malang di Jawa Timur. Dibeliinlah bakso Malang. Wah, udah susah-susah dibeliin. Ngantri gak apa-apa, si papa mau bakso tapi gak ada bakso Solonya, ada bakso Malang. Pulang ke rumah, bawa bakso Malang. Ditanya, mana? Ya, nih buat sarapan dia udah nunggu lama-lama nih. Iya, tadi mau beli bakso Solo tapi udah habis. Ini ngantri ada bakso Malang. Waktu pembalasan tiba, ya, langsunglah keluar, ya. Disuruh beli bakso Solo, beli bakso Malang. Enggak tahu aja, beda itu teh. Nah, sekarang si istri dalam hati apa? Mau balas lagi nih, marah lagi nih, dilawan nih, ya, atau
tunggu waktu pembalasan. Kebayang nggak nih? Ya, nanti akan ada lagi waktu pembalasan dan pembalasan selanjutnya. Nggak akan ada habisnya. Iya kan? Mau balas dendam lagi atau gimana? Atau biasanya keluar gini, nggak lah, kaya deui mah tong nitah-nitah, tong minta tolong, meuli we sorangan. Ini yang ketawa ngerasa pernah atau gimana nih? Ya benar nggak? Nges kaya deui mah tong minta tolong. Ya, tong minta naon, meuli we sorangan, kan bisa beli sorangan. Ya itu bahasa Jerman. Ya, dan itu terjadi. Ya, kadang-kadang sebenarnya halnya sepele, hal-hal kecil tadi akhirnya jadi apa? Bertumpuk. Ya, yang satu saat jadi meledak. Ya, karena tadi ada hal-hal yang disimpan. Padahal nanti kalau dibaca tadi yang ciri-ciri dari kasih di dalam 1 Korintus 13 itu dikatakan kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau dipraktekkan sebetulnya beres, simple dan sederhana. Ya, tapi kita buat itu menjadi apa? Ya, rumit. Ya, menjadi complicated. Ya, jadi akhirnya tadi ya kehidupan di dalam keluarga tidak lagi menjadi menyenangkan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tolong next slide ya, yang ke-8. Ini saya bacakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 dan ke-10. Tadi saya katakan silahkan baca semuanya apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini yang Tuhan katakan. Seperti Tuhan tinggal di dalam kasih Bapa. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Enggak bisa ditawar. Ya, perintah Tuhan jelas ya bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Kita juga harus mengasihi sesama. Kasih adalah karunia. Adalah buah roh. Jadi kalau kita tidak percaya, tidak memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita memiliki Roh Kudus. Dan tanpa adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita akan bisa melakukan kasih agape. Next slide. Pertanyaannya, apakah agape sudah menjadi sumber kehidupan kita semua? Maukah saudara semua taat kepada firman Tuhan? Ya, supaya hubungan di dalam keluarga terutama ya bisa dipulihkan. Ada banyak pasti ya masalah dalam keluarga kita. Ya, jangan lari. Ya, jangan malah meninggalkan Tuhan. Tapi justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kunci utama dalam hubungan keluarga Kristen adalah hubungan pribadi, setiap pribadi kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, ya, maka tentu tadi dikatakan kita akan menuruti perintah Tuhan. Ya kan? Karena kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama. Ya.
Bahkan tadi dikatakan musuh juga harus dikasihi. Ini seisi rumah tangga kita. Masa sih ya kita tidak bisa mengampuni? Ya kan? Masa kita nggak bisa mengampuni sih istri kita, suami kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, ya orang tua kita? Masa sih? Ya, musuh aja Tuhan bilang ampuni, ya kasihi. Ini keluarga kita sendiri. Allah tahu, ya Allah paham dengan keadaan kita. Allah sangat paham dengan apa yang kita hadapi. Tapi kan dia sudah tapi kan dia sudah menyakiti saya. Tapi dia kan sudah mengkhianati saya. Ya kan? Pasti kan ada pikiran-pikiran seperti itu yang muncul di kepala kita. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan ampuni. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Dan ini perintahku, kasihilah. Ya. Semua orang. Seperti apa? Engkau mengasihi aku dengan kasih agape. Jadi kalau itu tidak selesai, masalahnya sebetulnya di dalam kehidupan kita sendiri. Pribadi kita sendiri yang biasanya apa? Ngekeh, ya, pokoknya tegar tengkuk gitu ya. Udah dibilangin firman Tuhannya gini, gak peduli. Ya. Berarti sudah tidak taat sama Tuhan. Ya. Karena ajaran Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan itu yang membedakan kita dari yang lain. Ya, kasih Allah. Ada satu quote, ya, satu kata-kata bijak. Next slide ya. Dari Ibu Teresa yang mengatakan seperti ini. If you want to change the world, go home. Ya, and love your family. If you want to change the world, go home and love your family. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulang ke rumah dan kasihi keluargamu. Luar biasa. Ya. Kalau engkau ingin diberkati, pulang ke rumah. Ya, ini saya ganti ya. Ya, kan yang Ibu Teresa bilang tadi kan, merubah dunia. Kalau saya bilang, kalau kamu ingin diberkati, pulang ke rumah, kasihi keluargamu. Kalau engkau ingin punya damai sejahtera, kalau engkau ingin punya sukacita, pulang ke rumah, ya, dan kasihi keluargamu. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh mungkinnya, ini kan ngubah dunia luar biasa ya. Coba kita belajar untuk mengubah keluarga kita. Ya, memang sakit kadang-kadang kan. Ya, orang bisa salah mengerti, mungkin istri, suami, anak, mungkin orang tua bisa salah mengerti. Ya, tapi kalau dasar dari apa yang kita kerjakan adalah kasih agape, nggak akan tersinggung. Mungkin kita hanya ketawa, oh dia nggak ngerti. Ya Tuhan maafkan karena dia nggak ngerti. Ya, karena tindakan yang saya lakukan tadi, ya sebetulnya adalah karena saya mengasihi dia. Ya, iya kan? Kasih agape itu murni, ya suci, ya tulus, ya dan rela untuk berkorban. Nah kalau Tuhan Yesus sudah memberikan contoh itu kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus taat ya di dalam melaksanakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan merenungkan kehidupan kita masing-masing. Teristimewa dalam keluarga kita. Apakah sungguh kita sudah menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang mau percaya dan taat di dalam kita melakukan firman Tuhan. Dengan mengasihi, teristimewa seisi rumah tangga kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama pagi hari ini.
Engkau melihat, Engkau mengetahui setiap keluarga kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami mungkin masih mengeraskan hati kami di dalam kami menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Pagi hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kami boleh mengasihi setiap orang. Teristimewa seisi rumah tangga kami dengan kasih agape. Dengan kasih dari Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami belajar mulai dari diri kami sendiri Tuhan. Supaya kami boleh memandang, melihat kehidupan ini dengan lebih baik. Dan kami boleh melihat rencana Tuhan dalam hidup setiap kami adalah rencana yang indah luar biasa. Kami mau Tuhan menikmati hidup ini. Kami mau merasakan damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap keluarga kami. Ampuni kami. Kalau sering kali kami gagal, kami mengecewakan Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan, beri kemampuan kepada kami. Untuk kami boleh melandasi setiap tindakan perbuatan kami dengan kasih agape. Sehingga kami tidak akan tersinggung, kami tidak akan marah, kami tidak akan sakit hati. Ketika orang teristimewa seisi rumah tangga kami mungkin salah di dalam menilai tindakan atau perbuatan kami. Terima kasih Bapa, biar kiranya Roh Kudus mengingatkan kami semua agar agape senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Dua bulan ini saya sudah mengerti apa arti panggilan dalam pekerjaan dan apa kehendak Allah tentang pekerjaan. Tapi pada kenyataannya banyak juga ya hal-hal yang harus dipertimbangkan saat mengambil sebuah keputusan. Jadi harus gimana ya cara saya mengambil keputusan-keputusan sulit itu? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night bulan September dengan seri tema Purposeful Professional Life. Pertemuan seri ketiga ini akan berjudul Christian Professional Values. Pertemuan seri ketiga ini akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth pada hari Kamis tanggal 19 September pukul 7 malam.
Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Nah, puji Tuhan ya, kita praktekkan. Memang berat, tetapi ada Roh Kudus yang menolong saudara. Kasih karunia ya. Memang berat saudara ya. Kita sudah tahu karakter suami istri, anak-anak. Tapi ada kasih agape, ada pertolongan Roh Kudus ya. Saudara tidak melihat Bapak Ibu Gembala, saat ini ada pertemuan reunian keluarga Lim di Surabaya. Ya. Saudara juga bantu doa, hari ini dan besok ada retreat ya, pengurus ya. Beberapa pengurus, saya KKP, Doa, Sion, dan juga POM ya. Saudara ingat, nanti 11:30 ada doa pengertian. Sebagai akhirnya kita akan bangkit berdiri semuanya. Bapa kami dalam surga, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami bersyukur diingatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menerapkan, melakukan, mempraktekkan tentang kasih agape di dalam keluarga kami. Dakalanya kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah keluarga kami menjadi keluarga surga dalam kehidupan di bumi ini. Keluarga kami merupakan keluarga yang penuh bahagia karena ada pertolongan dari kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu, Tuhan, kami banyak kelemahan, tetapi Roh Kudus akan menyempurnakan hidup kami. Terus Tuhan menolong kami. Belajar kami mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kami belajar mengasihi keluarga pun dengan kasih agape. Karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih agape. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Gembala dan juga keluarga dari Bapak Pendeta Yakobus. Tuhan tolong biar kasih karunia Allah menyertainya dan beri kesehatan sehingga kembali lagi ke kota Bandung dengan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong retreat ya Tuhan yang diadakan hari ini dan besok dalam sehari. Tuhan memberkati semuanya. Kurang lebih 35 orang, Tuhan diberkati mereka. Bapak, kami juga berdoa sebentar ada kebaktian doa ya Tuhan. Pengerja Tuhan tolong supaya kami diingatkan, kami diberkati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, Tuhan memberkati kami dengan kasih karunia Allah. Tuhan, kami tahu Tuhan memberkati kami dengan kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati ya Tuhan kami dengan kesehatan yang dari Tuhan. Secara jasmani dan rohani, Tuhan memberkati rumah tangga kami dengan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati ya Tuhan usaha pekerjaan kami dibuatnya berhasil dan janji Tuhan ya dan amin. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta tetapi menjadi berkat. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
2 bulan ini saya sudah mengerti apa arti panggilan dalam pekerjaan dan apa kehendak Allah tentang pekerjaan. Tapi pada kenyataannya banyak juga ya hal-hal yang harus dipertimbangkan saat mengambil sebuah keputusan. Jadi harus gimana ya cara saya mengambil keputusan-keputusan sulit itu? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night bulan September dengan seri tema Purposeful Professional Life. Pertemuan seri ketiga ini akan berjudul Christian Professional Values. Pertemuan seri ketiga ini akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth pada hari Kamis tanggal 19 September pukul 7 malam.